Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil observasi pelaksanaan program kelas 1 di FA Nurul Hasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya MT Rizky Munandar, NIM 11902017. Baiklah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu yakni karakteristik sekolah Madrasah Aliyah Nurul Hasan. Adapun profil Madrasah Aliyah Nurul Hasan ini yakni sebagai berikut. 1. Nama madrasah. Nama madrasah MA Nurul Hasani. Alamat madrasah Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ulu Batang. Status madrasah terakreditasi B. Tahun pendirian madrasah 2010. Waktu penyelenggaraan yakni dilaksanakan pada waktu pagi. Nomor izin pendirian madrasah LM-161-161-C-2010. Nomor statistik madrasah atau MSM 131.51.51.60.015. Nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 20584262. Jenjang akreditasi 5 tahun sampai 2015. Nama yayasan atau penyelenggara Nurul Hasani. Adapun yang terakhir nama ketua yayasan yakni Kiai Haji Badri Rofi'i. Adapun visi dan misi Madrasah Aliyah Nurul Hasani yakni yang pertama ialah visi. Visinya ialah berakhlak mulia, penguasaan iptek, berprestasi dalam olahraga dan seni serta berjiwa mandiri. Indikator-indikatornya adalah unggul dalam pembinaan akhlakul karimah, unggul dalam peningkatan prestasi ujian nasional, unggul dalam penguasaan bahasa Arab, unggul dalam penguasaan bahasa Inggris, unggul dalam prestasi olahraga, unggul dalam prestasi seni dan budaya, unggul dalam skill kepemimpinan dan kewirausahaan. Misi MA Nurul Hasani adalah 1. Menumbuhkan semangat belajar pada pengembangan intak dan iptek. Yang kedua, menumbuhkan semangat penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. 4. Membekali siswa dengan kemampuan akademis untuk mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau negeri maupun swasta. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 6. Mengembangkan karya ilmiah untuk mendapatkan gagasan baru yang berorientasi pada kemampuan hidup masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan jiwa kreativitas dan sportivitas dalam bidang seni budaya dan olahraga. Yang terakhir, membekali siswa dengan pendidikan kecakapan hidup agar mampu bersaing dalam kehidupan sosial. Adapun bagian yang B yakni laporan hasil pengamatan atau kegiatan akademik sekolah Madrasah Aliyah Nurul Hasani. Berdasarkan hasil observasi yang saya amati, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Nurul Hasani masuk pada pukul jam 7.00. Para peserta didik datang sebelum jam masuk dengan diantar oleh keluarganya atau menggunakan kendaraan sendiri. Namun di sana tugas guru sebagai pengajar
mereka akan datang jauh lebih awal dibanding siswa dan siswi, karena mereka akan menunggu para siswa dan siswi yang datang agar selalu disiplin dan tertib di tepat waktu setiap harinya. Para guru beranggapan jika seorang pengajar sudah memberikan contoh yang baik dan disiplin terhadap waktu, maka akan lebih mudah dicontoh oleh peserta didiknya, sehingga akan lebih mudah dalam membentuk karakter disiplin di dalam dirinya, baik disiplin terhadap waktu maupun disiplin dengan hal-hal lainnya. Setelah semua masuk, dilanjutkan lagi dengan makan baru hingga pukul 9 Kemudian istirahat dan dilanjutkan sholat duha berjamaah hingga pukul 10.00. Kemudian dilanjutkan mata pelajaran baru hingga pukul 11.30. Kemudian istirahat dan dilanjutkan dengan sholat duhur berjamaah hingga pukul 12.30. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran baru hingga jam 14.00. Kemudian barulah mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Seperti itulah kurang lebihnya proses belajar mengajar di sekolah Madrasah Aliyah Nurul Hasani setiap harinya. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini, sekolah hanya bisa menyelenggarakan tatap muka pada hari Senin saja, sedangkan hari-hari berikutnya dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Adapun program unggulan akademik Madrasah Aliyah Nurul Hasani, yakni yang pertama, pengayaan Olimpiade Sains dan Matematika. Yang kedua, pengayaan Olimpiade Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Dan yang ketiga, pengayaan Olimpiade IPS. Dan yang keempat, pemantapan atau bimbingan belajar insentif ujian nasional. Program budaya yang terdapat di Madrasah Aliyah Nurul Hasani, yakni yang pertama, baca Al-Quran, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, budaya jabat tangan ketika bertemu guru, budaya salam atau sapa, budaya bersih, budaya tertib, disiplin dan rapi, dan yang terakhir penegakan tata tertib sekolah. Kegiatan akademik sekolah di MA Nurul Hasani, yakni salah satunya adalah sebagai berikut. Kegiatan akademik yang dilaksanakan yakni salah satunya pramuka, paskibra, palang merah remaja atau PMR, patroli keamanan sekolah atau PKS, pecinta alam atau PA, olahraga seperti bola voli, bola basket, karate, tenis meja maupun futsal. Kerohanian atau ilmu ikatan remaja Masjid Al-Hasani dan koperasi sekolah. Kualitas tamatan sekolah dituntut untuk memenuhi standar kompetensi dunia. Salah satunya, selain mampu menguasai materi pelajaran, siswa harus dapat berorientasi dan aktif dalam hubungan sosial. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu alat pengenalan siswa pada hubungan sosial. Di dalamnya dapat pendidikan, pengenalan diri, dan mengembangkan kemampuan selain pemahaman materi pelajaran. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan potensi dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Berangkat dari pemikiran tersebut, di MA Nurul Hasani menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang telah disebutkan tadi di atas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan dengan hasil observasi yang telah saya laksanakan, yakni mata kuliah magang 1 yang saya laksanakan di Madrasah Aliyah Nurul Hasani, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.